Oke, selamat sore ya, 3:30 sebelum saya pulang. Kita mau mereview dulu. Oh, sini ada botol aqua buat minum saya. Kita mau mereview dulu nih, ya. Bukan mereview sih, jadi maksudnya adalah mau membuat konten mengenai eh, perbandingan, ya. Perbandingan apa yang dimaksud adalah eh, perbandingan LED, ya. Yang pasti adalah kontennya mengenai lampu, ya, lampu mobil. Nah, kontennya kali ini kita mau membuat perbandingan. eh, Kadang-kadang banyak yang WhatsApp ke saya, Pak, saya mau beli lampu yang terang, ya, untuk mobil saya karena mata saya sudah tua, karena kaca film saya gelap, karena nggak terang lah, pokoknya intinya mau membeli lampu LED. Nah, kebanyakan sampai saat ini kita hanya menawarkan menggunakan lampu LED seperti ini. Ya, ini hanya salah satu contohnya adalah tipe H4 dan ini tipe 3 warna. Nah, banyak orang juga yang membandingkan dengan memasang, lu mendingan masang Proji aja ya dibandingkan lu beli LED aja. Nah, masing-masing orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda, masing-masing orang mempunyai eh, mempunyai keinginan yang berbeda-beda ya. Jadi macam-macam. Nah, ini saya di sini mau membuat konten atau mereview, jadi Anda bisa berpikir lebih jernih, berpikir dengan baik apa masing-masing kelemahannya, masing-masing kelebihannya. Kadang-kadang ada orang saya tawarkan LED, dia bilang nggak mau, harganya hampir sama dengan pasang bilet. Nah, kita di sini akan jabarkan, ya, apa sih keunggulannya, apa sih kelemahan, apa sih kelebihannya, ya. Nah, satu, jika kalau Anda memilih menggunakan LED aja, ini adalah cara yang paling mudah, cara yang paling gampang, cara yang paling sederhana untuk Anda pasang. Dimanapun Anda berada di Indonesia atau dimanapun, orang awam saya rasa bisa pasang. Dan sekalipun Anda yang nggak mengerti pun mestinya bisa pasang. Dan kalau beli di saya tentu akan saya pandu sampai bisa. Ya, beda dengan kalau Anda memasang proyektor. Ya, walaupun saya bisa memandu Anda untuk pemasangan, tetapi Anda perlu skill untuk bisa memasangnya. Ya, jadi perbedaannya dulu yang paling gampang, paling simple Anda beli online adalah kalau ini LED Anda bisa pasang. Pengerjaan paling cuma 5 menit, 10 menit. Sedangkan kalau menggunakan proyektor Anda mesti membuka headlamp Anda. Mikanya Anda buka. Anda harus mika sudah dibuka, Anda harus pasangkan kembali dengan rapat dan benar. Karena kalau tidak rapat sudah pasti bocor, ngembun. Itu sudah istilahnya sudah banyak keluhan seperti itu yang nggak bisa dihindari lah. Jadi makanya kalau Anda memasang proyektor, Anda harus install ke orang yang benar-benar profesional. Tidak bisa orang yang baru belajar atau tidak bisa Anda sendiri. Kecuali Anda mau menghabiskan waktu untuk Anda belajar, learn by doing. Tetapi kalau Anda kerja, tetapi kalau Anda sibuk, Anda punya kerjaan dan Anda tidak hobi dioprek-oprek, saya rasa mendingan Anda nggak usah beli ini. Nggak usah beli yang namanya proyektor bilet. Ya, Anda belilah LED ini karena ini orang awam pun saya rasa bisa. Dan kebanyakan semua orang hampir bisa. Jadi itu dulu ya. Kadang-kadang ada orang begini bilang, wah Pak, LED ini harganya hampir sama dengan proyektor. Sebenarnya nggak sama. Ini perbandingan dua buah harga yang berbeda. Ya, jadi misalnya kalau Anda membeli LED ini satu pasang harganya 1 juta, Anda membeli proyektor bilet ini juga sama-sama 1 juta, tetapi beda. 1 juta ini Anda belum termasuk pasang. Nah, berapa sih ongkos pasang umumnya? Ya, ongkos pasang umumnya adalah berapa? Kalau saya kira sih kayaknya kalau di Jakarta sekitar 500 sampai 600 ribu itu minimal. Ya, dan kebanyakan orang menjual proyektor bilet belum termasuk dia punya ini serot apa sih cover ininya nih, cover angel eyes-nya belum termasuk. Nah, Anda harus memikirkan untuk membeli lagi. Itu satu. Kedua, kebanyakan orang menjual proyektor bilet ya begini saja.
belum termasuk kabel set. Kenapa dia perlu menggunakan kabel set? Ya, saya ngomong apa adanya to the point karena Anda mengkonversi dari tipe H4. Ya, tipe H4 itu ada low dan high. Nah, low dan high-nya ini Anda bisa menyalakan ini high, tetapi nanti waktu di high solenoidnya bermain tapi lampunya mati. Banyak keluhan seperti itu karena kenapa? Harus dilengkapi dengan kabel set. Dan kebanyakan yang menjual online hanya menjual berupa kit. Seperti ini aja. Jadi Anda perlu membeli kabel set lagi, satu. Kedua, Anda harus membeli serot tutup cover proyektor. Terus Anda harus beli lagi yang namanya, kadang-kadang Anda perlu yang namanya Angel Eyes. Nah, Angel Eyes itu ada namanya lagi inverternya, drivernya. Angel Eyes ada dua macam, CCFL atau dari menggunakan LED. Jadi, Anda mengoprek menggunakan proyektor itu banyak komponen pendukung lainnya. Nah, untuk orang awam itu sulit. Anda harus serahkan ke bengkel. Nah, ke bengkelnya juga harus yang benar, bro. Jangan bengkel yang asal bisa. Kenapa? Karena berantakan nanti kabelnya. Kabelnya berantakan, pemasangan yang nggak rapi, ini itu menyusahkan Anda ya di kemudian hari. Nah, sedangkan kalau Anda membeli LED ini, terutama kalau Anda beli di saya, di Juragan Lampu, Jungki Wenas, ini LED tinggal colok. Tinggal colok soket asli bawaan mobil Anda yang sudah pasti dijamin kita jamin terang. Cukup seperti itu. Ya, sedangkan kalau ini masih banyak komponen pendukung lainnya. Jadi kadang-kadang saya suka terima WhatsApp, "Pak, harga LED ini berapa?" Saya sebutkan harganya di WhatsApp, terus dia bilang, "Ah, mahal banget, Pak. Harganya masih lebih murah bilet." Kadang-kadang ada orang ngomong seperti itu. Monggo, Anda mau beli bilet nggak masalah, padahal dia nggak tahu. Dia hanya melihat di online shop harga proyektor bilet hanya harganya mungkin 800.000 sepasang, tetapi dia tidak tahu Anda perlu komponen pendukung lain di belakangnya itu karena hanya banyak kan menjual seperti ini, gitu ya. Nah, pemasangan juga sulit bilet. Kalau ini PNP, saya udah bilang orang awam pun bisa. Saya pandu, Anda orang yang nggak paham, saya pandu pun pasti bisa. Karena hanya 5 menit sampai 10 menit. Nah, sedangkan kalau ini Anda perlu tools. Tools ini maksudnya adalah alat-alat perkakas. Anda perlu heat gun. Anda perlu untuk membuka obengnya, untuk membuka. Anda nanti udah dibuka, Anda perlu klemnya lagi supaya untuk bisa rapat segala macam. Jadi toolsnya banyak, ya, gitu. Jadi jangan disamakan Anda LED dengan bilet, itu berbeda, ya, berbeda. Jadi kalau Anda mau yang mudah, pasang gampang, cepat, tinggal pakai dan ada masalah Anda tinggal cabut, tinggal tukar klaim garansi adalah Anda beli LED, ya. Nah, kenapa kalau bilet itu ribet? Karena misalnya kalau walaupun Anda beli LED ini, bilet ini ada garansinya, LED-nya mati, ya, LED-nya mati, Anda tetap harus membongkar headlamp Anda. Di situ ribetnya, ya. Nah, kebetulan versi ini adalah drivernya bisa dilepas, ya. Ada yang tidak bisa dilepas, ya. Ada yang tidak bisa dilepas. Nah, kalau Anda beli bilet, ya, ada yang versi bobok dan ada yang versi tidak bobok. Nah, itu Anda juga harus perhatikan cocok atau tidak di headlamp Anda. Misalnya kalau Anda beli bilet yang versi tidak bobok, di sini dia ada bracketnya. Contohnya seperti ini. Ya, ini ada bracketnya. Ada bracketnya bisa dipasang. Jadi ini tinggal pasang di dudukan H4. Nah, Anda juga harus perhatikan ini berapa kedalamannya. 15 cm atau 20 cm atau berapa? Kenapa? Karena ini penting, ya, mentok atau tidak, ya. Jadi Anda harus tahu juga ini kedalaman ininya, ya. Kalau ini untuk Avanza karena dia dalam, ya ini pas tuh. Jadi bisa pas, ya. Jangan sampai karena proyektor terlalu panjang, headlamp Anda tidak terlalu dalam, jadi dia mentok ke mika. Nah, itu yang menyusahkan Anda nanti. Jadi tidak PNP, ya, seperti itu. Nah, masalah lain lagi, Anda harus men-setting dia punya horizontal. Ya, horizontalnya harus pas antara kanan dengan kiri. Nah, itu penting juga. Nah, yang menjadi masalah adalah proyektor ini terdapat kipas. Ya, kipas ini di dalam headlamp. Artinya, headlamp Anda ukurannya kan cuma sekitar volumenya 1-2 liter. Jadi, headlamp Anda itu ruangan tertutup ada kipas. Jadi ini menghasilkan panas, di sini ada kipas, berarti yang ditiupkan oleh kipas ini adalah angin panas yang di headlamp Anda saja.
Nah, jadi Anda perlu mencari proyektor biled yang tidak ngedrop. Ya, yang tidak ngedrop. Kenapa sekali lagi? Karena jujur terus terang ini proyektor biled ngedrop. Anda bisa nonton di video saya sebelumnya, saya beberapa hari yang lalu bikin kontennya. Jadi proyektor biled ini ada yang ngedrop juga. Jadi kalau bisa Anda carilah yang tidak ngedrop. Ya, ini tipe ini nih saya, ya ini adalah tipe ngedrop. Ya, ngedrop. Jadi panas itu ngedrop. Ya, jadi Anda harus mencari LED yang tidak ngedrop. Ya, sama seperti LED H4 ini. Banyak di pasaran LED ini ngedrop. Tetapi saya menjual yang tidak ngedrop. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah tipe JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Ya, ini produk dari Junkee Wenas juragan lampu. Di sini terdapat logo emboss Junkee Wenas. Ya. Jadi kalau Anda mensamakan antara LED dengan biled, ya tentu berbeda. Ya, pemasangan lebih mudah LED. Dan jika terjadi kerusakan, kenapa saya ngomong jika terjadi kerusakan? Karena sering sekali atau banyak sekali yang namanya LED itu mati atau rusak. Perlu yang ada namanya garansi. Ya. Nah, kalau ini rusak, Anda tinggal ganti, tinggal copot, selesai. Kalau ini terjadi kerusakan, Anda harus bongkar headlamp Anda. Karena kan dia LED-nya di dalam. Memang ada garansi dari toko, tetapi Anda harus membongkar. Dan itu sulit ya untuk dibongkar karena headlamp dibuka tutup itu resikonya gede, masuk air lah, intinya kuncinya seperti itu, ngembun ya. Oke, saya rasa cukup ya perbandingannya, saya kira poin-poinnya udah. Jadi jangan disamakan harganya ya. Wah, ngapain beli LED produksi Junkee Wenas mahal, mendingan beli biled. Nah, sebenarnya biled yang bagus itu juga nggak murah gitu ya, nggak murah. Ongkos pasang sendiri sudah mahal, dan proyektor bilednya sendiri juga yang bagus pun mahal ya. Memang namanya online shop pasti banyak menjual yang harganya murah-murah. Nah, dari harga murah itu deskripsinya memang bagus-bagus, tetapi Anda membeli kucing dalam karung kalau menurut saya. Jadi mesti direview benar-benar bahwa dia tidak ngedrop. Itu satu. Kedua, apakah ada spare part-nya? Ya, seperti misalnya kalau rusak balasnya, Anda harus bisa beli balasnya saja. Atau chipsetnya yang rusak, Anda harus bisa beli chipsetnya saja, chip LED emitternya saja. Ya. Nah, solenoid itu sering sekali yang namanya solenoid ini bisa macet. Ya, di sini kan bisa high low. Nah, ini macet nih, kebanyakan macet. Ya, ini kejadian sering macet. Ya, solenoidnya. Kenapa bisa macet? Awal-awal mungkin bagus karena ya headlampnya tidak di-seal dengan baik, jadi ngembun. Ngembun itu artinya kan di dalam headlamp ada uap air. Nah, uap air itu membuat dia lembab. Nah, di sini ada solenoid, ada ferrit. Nah, ferritnya ini korosi. Nah, jadi membuat dia macet. Nah, itu udah banyak kejadian. Karena kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya juga sudah bermain proyektor waktu zaman proyektor HID. Penyakitnya adalah kalau proyektor aftermarket, high-low sering nyangkut. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Anda boleh percaya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Saya hanya men-share apa yang saya tahu. Saya bukan berarti saya tidak menjual ini. Saya jual. Teman-teman saya banyak bro yang nawarin saya, bro lu jual biled dong. Ya, sebenarnya oke-oke saja sih kita mau jual. Tetapi jujur terus terang saya nggak punya waktu untuk bisa menginstal ke mobil. Karena kenapa? Saya mempunyai kesibukan lain. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita menjual LED ini, ya itu enak sekali. Jadi tinggal PNP kita bisa pandu 10 menit selesai udah pasti terang. Ya, kita kalibrasi sebelum kirim sudah pasti bagus outputnya. Nah, sedangkan kalau menginstal proyektor itu tahapannya ribet ya. Makanya kenapa kadang-kadang ada tamu yang datang ke workshop saya di Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat. Dia bilang, "Bro, bengkel lu kok sepi? Gak kayak bengkel si itu tuh yang install proyektor. Wih, mobil aja ngantri." Beda, Bro. Install begini 1 hari butuh waktu. Ya, paling cepat setengah hari, itu pun dikejar-kejar kayak orang gila masangnya. Ya, install ini 1 hari, yang idealnya setengah hari lah paling cepat. Sedangkan saya memasang ini, mobil yang datang ke saya cuma 10 menit. Jadi bengkel saya tidak bakal ada antrian. Beda dengan yang menginstal proyektor. Bahkan Anda harus booking. Kenapa? Karena pemasangannya ribet. Ya, instalasi kabel, bongkar headlamp, tutup headlamp, segala macam. Ya, jadi makanya masang proyektor itu tidak gampang dan ribet. Ya, apalagi kalau terjadi komplain. Ya, apalagi terjadi komplain, bro. Ya, karena kenapa saya bisa ngomong ini? Karena saya pemain, bro. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Oke ya, saya rasa cukup reviewnya. Jadi perbedaan antara biled dengan memasang LED, ada orang membandingkan harganya sama. Ya, itu jelas-jelas nggak sama.
Nah, kalau terang mana ya, jujur terus terang ya, kalau biled keunggulannya itu memang cut off rapi, tetapi output tipis biasanya. Kena lampu jalan kalah, kena aspal basah kalah, ya. Kebanyakan seperti itu. Nah, kalau memasangkan LED di reflektor mobil Anda, output akan lebih padat. Ada orang mengeluh, wah silauin orang. Iya betul, karena LED-nya nggak bener, anatominya tidak sama dengan halogen. Nah, makanya Anda harus membeli LED yang memiliki syarat bohlam bagus. Ya, cut off-nya, anatominya, ya. Ini adalah halogen H4 Anda. Ini ada payung. Nah, payungnya ini penting, anatominya harus 1:1. Makanya kenapa kita banyak ngumpulin beginian. Ya, ini itu perlu dikalibrasi, perlu disetting supaya cut off-nya sama seperti halogen, ya. Tuh, Anda bisa lihat ini 1:1, Bro. Ya, ini penting, makanya kunci utamanya adalah di sini. Ya, supaya cut off-nya bisa bagus. Jadi kalau kadang-kadang ada orang beli LED cut off-nya menyilaukan, ya memang lebih menyilaukan, tetapi kalau dikalibrasi intinya adalah aman. Ya, memang cut off tidak bisa sebagus pakai proyektor, tetapi kalau Anda mau tebel, padat di jalan, Anda cukup pakai LED. Ya, masih bisa melawan sinar lampu jalan, aspal basah segala macam, itu bisa. Ya, kalau proyektor tipis, memang dia menang di cut off, ya seperti itu. Memang ada plus, ada minus. Ya, kalau perbandingan harga yang tadi dibilang sama, kalau menurut saya mahal proyektor dibandingkan Anda menginstal ini LED. Ya, seperti itu. Apalagi kalau Anda mau yang watt besar. Ya, watt besar juga belum tentu besar banget. Kebanyakan ngedrop. Ya, LED ini proyektor biled ini ngedrop. Anda bisa nonton di video saya sebelumnya. Bagaimana saya ngetes proyektor biled ini. Saya masukin plastik, Bro. Ya, saya masukin plastik itu ngedrop. Kita stress test dia ngedrop. Ya. Oke, cukup reviewnya. Terima kasih.